Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahral khairati wal barakati wa syahrat ta'ati wa syahras siyami wal qiyami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah masih memberikan banyak nikmat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan panjang umur kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, moga-moga kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, dan Allah senantiasa memberikan rahmat dan redhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tidak pernah jemu-jemunya kita kirimkan kepada ruh pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah akhlak manusia dari yang tidak jelek, dari yang jelek menjadi baik, dari kaum jahiliyah menjadi kaum Islamiyah. Itu berkat perjuangan Rasulullah dan juga para sahabat dan keluarganya beliau. Maka dengan itu, seyogyanya lah kita, senantiasalah kita merindukan dan mengirimkan surat cinta kita kepada Rasulullah dengan selalu gemar bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada Jumat hari ini adalah Jumat yang di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita menjumpainya karena Allah masih sayang kepada kita. Nah, oleh karena itu selalu kita sebutkan ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Apa sih sebenarnya Ramadan tersebut? Apa sih makna Ramadan tersebut? Maka khasiat ataupun fadilah daripada Ramadan tersebut, marilah kita bahas satu persatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang pertama adalah hurufnya Ra. Apa itu Ra? Ra adalah maknanya rahmatullah. Jadi di bulan suci Ramadan ini penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan kasih sayangnya Allah. Coba kita lihat, bau mulut orang yang berpuasa saja itu sangat mulia di sisi Allah, karena di bulan ini penuh dengan rahmat Allah. Bahkan orang yang tidur di bulan suci Ramadan
tanpa melalaikan ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya saja untuk menghindari maksiat, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat Allah. Bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Maka janganlah kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Mumpung Allah masih berikan kita kesempatan, maka marilah kita raih sebanyak-banyaknya amal ibadah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hurufnya adalah mim. Apa maksud mim tersebut? Mim tersebut maksudnya adalah maghrifatullah. Apa itu maghrifatullah? Maghrifatullah adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa ada sebagian ahli ilmu. Dulu ada yang namanya Muhammad. Muhammad ini ahli maksiat. Salatnya jarang, selalu tinggal bermaksiat. Namun ketika masuk bulan suci Ramadan, ia pakai pakaian yang rapi, ia memakai minyak wangi-wangian, beribadah, berpuasa, ia taubat nasuha kepada Allah. Ia qada semuanya solat-solat yang telah ia tinggalkan. Lalu ahli ilmu itu bertanya, wahai Muhammad, wahai pemuda, apa yang engkau laksanakan? Apa yang engkau perbuat seperti itu? Kenapa engkau perbuat seperti itu? Karena agak beda tampilannya daripada bulan yang lain. Lalu Muhammad menjawab, wahai ahli ilmu, aku berbuat seperti ini karena bulan ini adalah bulan rahmat. Bulan ini adalah bulan berkah. Bulan ini adalah bulan taubat. Maka di bulan suci Ramadan ini aku perbuat seperti itu. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosaku. Setelah hari berlalu, wafatlah pemuda ini. Lalu singkat ceritanya, bermimpilah ahli ilmu ini bertemu dengan pemuda tersebut. Lalu ahli ilmu ini bertanya, wahai Muhammad, wahai pemuda, apa yang Allah perbuat untukmu? Lalu pemuda itu menjawab, wahai ahli ilmu, alhamdulillah yang telah kukerjakan kemarin semasa hidupku di bulan suci Ramadan. Allah ampuni semua dosa-dosaku. Allah sediakan, Allah terangkan kuburku. Allah jadikan makamku ini sebagai kubur yang taman-taman surga. Itulah kelebihan orang-orang yang betul-betul taubat beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Moga-moga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu huruf yang ketiga adalah dot. Apa itu dot? Dot maknanya adalah dhaifatullah. Apa itu dhaifatullah? Dhaifatullah itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah tamunya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa aqamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan ia mendirikan malamnya beribadah, salat tarawih, membaca Al-Quran, salat tahajud, amal ibadah yang lainnya, karlillahi ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempergunakan di bulan suci Ramadan itu dengan penuh kebaikan. Ia sholat tarawih. Itulah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat tamu. Ketika dia datang ke rumah kita, tentu kita muliakan. Apalagi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka marilah kita pergunakan sebaik-baik mungkin di bulan suci Ramadan ini. Terakhir, hurufnya adalah nun. Apa makna nun tersebut?
Nun tersebut adalah nazirun minan nar. Apa itu nazirun minan nar? Nazirun minan nar adalah terhindar, terbebas, terlepas ia daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai masuk di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa," apabila datang Ramadhanu, oleh bulan suci Ramadan. Memangnya kenapa kalau bulan suci Ramadan datang? Futihat abwabul jannah, maka Allah bukakan semua pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Salah satunya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini adalah khusus bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi khusus bagi orang yang berpuasa sesuai firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas sebelum kalian. Kenapa diwajibkan oleh Allah kita berpuasa? Faedahnya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Di dalam pesantren, la'alla itu faedahnya, kebiasaannya di dalam ilmu nahu adalah taraji dan tawakuk. Berharap. Namun kali ini, di dalam ayat ini, faedahnya bukan lagi taraji tawakuk. Tapi apa? Tapi faedahnya tahqiq dan taukid. Apa maknanya? Pasti sungguh orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kalau dia masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka disediakanlah pintu surga Ar-Rayyan itu kepada dirinya. Moga-moga kita termasuklah mendapatkan pintu Ar-Rayyan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi hadisnya, wa khulliqat abwabun nar, dan Allah kunci semua pintu-pintu neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang menjumpai bulan suci Ramadan dan beribadah di bulan suci Ramadan, berpuasa ia di bulan suci Ramadan. Wa suffida as-sayatin, dan Allah penjarakan, Allah ikat, Allah belenggu semua para setan ketika masuk bulan suci Ramadan. Yang jadi pertanyaannya adalah, ketika setan semuanya sudah dipenjarakan, namun kenapa masih ada orang yang tidak berpuasa? Siapakah setannya sebenarnya? Apakah dia atau hadis Rasulullah ini salah? Tentu hadis Rasulullah ini betul. Namun bagaimana maknanya sebenarnya? Kenapa masih ada orang yang tidak berpuasa? Kata Rasulullah, setan itu semua sudah dipenjara. Maka otomatis semua orang berpuasa. Namun masih ada yang tidak berpuasa. Maka ulama berpendapat yang pertama adalah, memang betul setan itu diikat, dipenjarakan. Namun hanya setan-setan yang besar. Sedangkan setan yang kecil tidak diikat, tidak dipenjarakan. Kalau lemah imannya, maka tidak berpuasa dia. Sebab godaan setan yang kecil tersebut. Ulama berbeda pendapat lagi. Bahwa memang betul semua setan itu diikat, dipenjarakan. Baik setan besar maupun setan kecil. Namun kenapa masih ada yang tidak berpuasa? Karena sebelum masuk bulan suci Ramadan, para setan memasukkan sifat-sifat yang jelek ke nafsu kita. Sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan, terbawa-bawalah sifat jelek itu di dalam diri kita. Karena nafsu itu melekat pada diri kita. Sehingga kita pun tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Moga-moga di bulan ini janganlah kita sia-siakan. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maka marilah kita pergunakan sebaik-baik di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang dan lebihnya mohon kiranya diberi kemaafan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahral khairati wal barakati wa syahrat ta'ati wa syahras siyami wal qiyami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma
Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.